Oke, terima kasih kepada semua teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan tak lupa kepada beliau yang terhormat Bapak Dhani Muhtada selaku dosen pengampu mata kuliah Partai Politik dan Pemilu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa analisa terkait dengan dominasi oligarki partai politik atas kemunculan calon tunggal di dalam pemilu. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu bahwa partai politik memiliki posisi dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis atas proses-proses pemerintahan dengan warga negara melalui pemilu. Tidak jarang partai politik justru tidak lebih dari sekedar kendaraan politik sebagai sekelompok elit yang berkuasa. Namun sekarang ini kita melihat bahwa partai politik dikuasai oleh segelintir orang maupun seseorang yang tidak lain adalah pemilik sumber daya yang besar dan sekaligus juga pendiri partai tersebut. Ketika kita melihat banyak partai yang menjalankan kandidatnya atau kadernya malah dari luar partai itu, dan tidak lain karena adanya kegagalan kaderisasi di dalam tubuh partai politik. Mungkin kita bisa melihat sedikit akhir-akhir ini bahwa dalam perhelatan pemilu kada cenderung menimbulkan fenomena baru yang salah satunya adalah munculnya calon tunggal di daerah dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan oligarki partai politik sangat mendominasi dalam penentuan calon kepala daerah sehingga berdampak munculnya calon tunggal pada pemilu kada? Setidaknya kita perlu mengetahui pemahaman tentang apa itu oligarki. Oligarki menurut Jeffrey Winters adalah politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Seseorang dapat dikatakan oligarki jika menguasai sumber daya politik dan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melindungi dan melakukan akumulasi kekayaan. Oligarki lebih kepada aspek sejumlah kecil yang memerintah atau mendominasi elit atas organisasi yang kompleks. Ketika dalam konteks partai politik mengusung calon kandidatnya pada pemilu kada, posisi elit politik sangatlah mendominasi. Itulah oligarki, bisa dikatakan sebagai mereka yang menguasai sumber daya apapun dari segala aspek, baik aspek politik maupun aspek material. Dan nanti akan dijelaskan beberapa aspek sumber daya yang mendukung.
keberadaan oligarki memiliki konsentrasi dalam sumber daya kekuasaan material berdasarkan atas kekuatan klaim atau hak atas properti dan kekayaan. Baik sumber daya kekuasaan itu. Sumber daya kekuasaan itu yaitu pertama adalah kekuasaan berdasarkan hak politik formal, kedua jabatan resmi, ketiga kekuasaan pemaksaan, dan keempat kekuasaan mobilisasi serta kekuasaan material. Sering kita mendengarkan tentang elit itu yang seperti apa. Elit itu bisa dikatakan menurut Winters itu masuk dalam poin 1 sampai 4. Jika mereka masuk dalam kategori memiliki kekuasaan berdasarkan politik formal, kekuasaan jabatan resmi, kekuasaan pemaksaan, dan kekuasaan mobilisasi, termasuk golongan elit. Dan mereka dikatakan sebagai oligarki masuk dalam kategori kekuasaan material. Bahwa kita dapat melihat bahwa oligarki memiliki kekuasaan sangat besar, dapat dengan mudah menentukan berbagai aspek sumber daya yang dinilai mampu memberikan keuntungan kepada diri. Pemilu kada, ketika elit politik memiliki kelima sumber kekuasaan tersebut, maka dapat buat apapun untuk mencapai tujuan politiknya. Bahwa keadaan ini mengarah kepada kemunculan calon tunggal. Bahwa kemunculan calon tunggal pada pemilu kada tidak lepas dikarenakan karena terdapat oligarki yang sangat mendominasi di tubuh partai politik. Karena para elit politik memiliki 5 sumber daya kekuasaan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Winters. Dan posisi ataupun status dari elit dan para oligark menempati posisi yang sangat strategis, setidaknya sebagai ketua partai ataupun sebagai penyokong pendanaan. Kita kembali ke apa itu partai politik. Partai politik adalah sebuah organisasi dan aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Itulah pendapat Budiarjo. Setidaknya ada 7 poin fungsi partai politik, yaitu sebagai controlling, sebagai pelaksana sosialisasi politik, sebagai area rekrutmen politik, sebagai media partisipasi, lalu pemandu kepentingan, sebagai komunikasi politik juga, ataupun sebagai pengendalian dalam arti pengendalian konflik. Lalu kita akan menggarisbawahi tentang dominasi oligarki partai politik atas kemunculan calon tunggal dalam pemilu. Kita tahu bahwa keberadaan oligarki itu bisa kita kaitkan dengan sebuah kemunduran bagi demokrasi di tanah air dan menguatnya oligarki politik. Menurut saya ada beberapa sebab mendasar atas kemunculan calon tunggal dalam proses pemilu akhir-akhir ini, terutama dalam pemilu kada.
Pertama yaitu adanya suatu kelompok politik yang terlalu menguasai dan sangat dominan, sehingga tidak terdapat ruang interaksi kekuasaan yang berimbang. Hal ini diperparah lagi ya dengan kepentingan elit untuk selalu berada dalam lingkaran kekuasaan. Kedua yaitu ada kandidat yang sangat populer dan tingkat elektabilitasnya tinggi, sehingga calon yang lain melihat tidak ada peluang mengalahkan kandidat. Lalu kemunculan calon tunggal dalam pemilih itu diakibatkan karena beberapa hal. Pertama yaitu posisi kandidat atau kader dengan posisi sebagai petahana memiliki modal yang konstituen, dan arti memiliki modal yang besar ataupun luas, entah itu dari aspek sumber daya kekuasaan ataupun sumber daya politik. Lalu kemunculan tunggal dalam pemilu tidak lepas dari krisis kader atau ketiadaan kader pada partai politik. Lalu partai yang sudah ada atau partai yang lolos dalam verifikasi telah merapat menjadi satu kubu, yaitu satu partai pendukung, sehingga berakibat pada munculnya calon tunggal dan tanpa tanding, atau nanti bisa disebut dengan perlawanan melalui kota kosong. Dari adanya partai politik yang merapat menjadi satu kubu, yaitu satu partai pendukung, berakibat bahwa adanya perhelatan atau pertarungan pemilu kada disandingkan dengan kota kosong. Artinya pilkada tetap berjalan dengan mekanisme melawan kota kosong. Tentunya keberadaan kota kosong tidak lepas memiliki tujuan, yaitu memperkecil dominasi kepentingan elit terhadap kehendak publik. Bagi partai politik, oligarki partai politik itu tidak lain karena posisi ketua partai berstatus pemilik modal atau penguasa. Lalu uang digunakan untuk mendirikan partai dan melibatkan para oligarki ke dalam dunia perpolitikan. Lalu oligarki membajak partai politik untuk kepentingan eksekutifnya. Maksudnya adalah untuk kepentingan eksklusifnya dan melibatkan sayap oligarki. Di sisi lain bahwa posisi oligarki partai politik membiarkan dominasi modal, sebab dominasi modal dapat menguasai dan menginstrumentalisasi partai politik demi melayani kepentingan segelintir orang. Lalu akan berakibat mendepakkan ataupun mengeluarkan bagi mereka kader yang tidak bermodal. Sebenarnya oligarki partai politik sangat berdampak sekali kepada munculnya calon tunggal dalam pemilu. Keberadaan itu tidak lepas adanya kekuasaan yang berdasarkan pada hak politik formal, dan juga sebuah jabatan resmi dalam organisasi, dan juga kekuasaan pemaksaan atau koersif, ataupun kekuasaan mobilisasi, ataupun kekuasaan material.
Tentunya kekuasaan berdasarkan hak politik formal tidak lain adalah bahwa posisi Dewan Pengurus Pusat memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon kepala daerah yang dinilai lebih tepat dan sesuai dengan keinginan ketua umum. Lalu jabatan resmi dalam organisasi, bahwa struktur partai di tingkat pusat memiliki peran dalam menentukan siapa yang berhak dicalonkan pada pemilu kada. Lalu kekuasaan pemaksaan atau koersif, bahwa posisi Dewan Pengurus Pusat Partai memiliki kekuasaan memaksa untuk menentukan siapa yang akan mereka dukung. Dan juga posisi DPP memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi kepada struktur partai di tingkat bawah yang tidak patuh kepada keputusan partai di tingkat DPP. Lalu kekuasaan mobilisasi menyebabkan bahwa posisi DPP sangat kuat dalam melakukan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP. Lalu kekuasaan material. Dalam kekuasaan material, disinilah DPP memiliki sumber daya yang besar, khususnya menyangkut pendanaan, sehingga mereka dapat mempengaruhi atau bahkan sewenang-wenang dengan struktur partai di tingkat bawah dalam penentuan calon yang diusung. Keberadaan oligarki di partai politik tidak kurang karena adanya ideologi partai politik yang sangat lemah atau masih lemah. Lalu sistem mengadministrasi dan rekrutmen pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas. Dan juga krisis pengumpulan dana atau fundraising pada partai politik tersebut. Dari ketiga kelemahan tersebut memberikan peluang emas bagi oligarki untuk masuk dalam upaya mempengaruhi proses pencalonan dalam pemilihan atau perhelatan pemilihan kepala daerah. Disitulah para oligark masuk yang memiliki kekuasaan yang luas, entah itu kekuasaan material, kekuasaan sumber daya keuangan, kekuasaan yang lainnya. Bahwa kita perlu melihat dengan jeli dan jelas bahwa manifestasi konkret dari oligarki adalah mengontrol sampai pada tingkat wilayah terkecil dan memuluskan berbagai agenda-agenda pribadinya maupun kelompok-kelompoknya. Sebab untuk menentukan partai politik mengusung dan mendukung sebuah calon di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai pada tingkat terkecil seperti lurah ataupun camat, ada pengaruhnya dari tingkat pusat. Lalu yang bisa saya sampaikan terhadap analisis saya terhadap status dominasi oligarki di partai politik,
sehingga memunculkan adanya calon tunggal dalam pemilu kada. Bahwa kemunculan calon tunggal dalam pemilu kada tidak lepas dari adanya kegagalan kaderisasi di partai politik. Sebab sejumlah partai politik di Indonesia dibiayai ataupun didanai dan dikuasai oleh para oligarki. Dan posisi oligarki memiliki posisi yang strategis, baik itu dalam posisi ketua umum ataupun sebagai pimpinan ataupun sebagai pemilik partai tersebut. Maka hal ini berakibat pada munculnya calon-calon dari para oligarki sebagai penguasa sumber daya keuangan di partai atau di segelintir orang yang masuk dalam dinasti politik. Ketiadaan kader dalam tubuh partai politik akan memudahkan oligarki untuk maju dalam berbagai macam pemilihan kepala daerah ataupun dalam kancah nasional seperti presiden, gubernur, bupati maupun dalam tingkat daerah seperti lurah maupun camat. Dan sisi lain masih lemahnya hukum yang mengatur persoalan seputar dalam arti di sini adalah sebuah politik dinasti. Tentu kita melihat bahwa adanya kota kosong dalam pilkada tidak lepas karena tidak ada calon lain yang mampu menandingi pamor atau elektabilitas calon dari petahana, yang kondisi ini sangat menguntungkan bagi petahana. Lalu rumitnya alur dan pertimbangan politis, partai politik menjadikannya lebih memilih jalur aman dan berkoalisi dalam satu calon saja. Karena melihat posisi partai politik lebih mencari sosok yang dinilai mampu memenangkan perhelatan pemilihan kepala daerah. Ya, mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Jika ada salah atau ada kekurangan penyampaian yang kurang maksimal, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.